Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Sarian Hendri, NIM F1C419-038. Saya dari program studi biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gimnospermae, yang mana mata kuliahnya itu sistematika tumbuhan tingkat tinggi dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi. Yuk, langsung kita ke materinya. Halo, kembali lagi. Baik, jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang karakter umum dari gimnosperma, yaitu pada pemilih Cicadaceae, Auricariidae, Podocarpaceae, Pinaceae, Cupressaceae, dan Genetaceae. Untuk yang pertama itu kita akan masuk ke dalam pengertian dari gimnosperma. Gimnosperma itu sendiri apa sih? Gimnosperma adalah tumbuhan yang memiliki biji tidak tertutup dalam bakal buah, atau dapat dikatakan gimnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Biji berkembang baik pada permukaan sisik atau daun, sering bermodifikasi membentuk kerucut di bagian akhir tangkai yang pendek. Nama gimnospermae sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji, sehingga gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji telanjang. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri gimnospermae. Ciri-ciri gimnospermae yang pertama itu bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba. Batang dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang tersebut selalu menggandakan pertumbuhan, menebal. Pembuluh berkas pengangkutan bersifat kolateral terbuka. Pada xilem, gimnospermae hanya terdiri dari trakeid, sedangkan pada phloem tidak ada sel-sel penggiring. Mempunyai akar, batang, dan daun sejati, bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku, tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Alat kelamin terpisah, serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan, sedangkan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Selanjutnya, masih dalam ciri-ciri gimnospermae, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. Jadi biji yang dihasilkan nanti itu berbentuk bunga ataupun runjung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan. Jadi setiap biji mengandung bakal satu tumbuhan, yaitu embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas, embrio ini tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Yang kedua, sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari, yang mana pada proses ini hanya terdapat pada tumbuhan berbiji ataupun pada tumbuhan tingkat tinggi. Seperti itu. Tumbuhan berbiji mempunyai jaringan pembuluh yang sangat rumit. Jaringan ini merupakan saluran yang menghantarkan untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lain. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji terbuka, memiliki pigmen hijau ataupun pigmen klorofil yang penting untuk berfotosintesis. Fotosintesis sendiri yaitu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya itu gimnospermae memiliki batang yang tegak, lurus, dan bercabang. Daunnya jarang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk daunnya, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Hal ini sangat berbeda karakteristik dengan daun yang terdapat pada angiospermae, yaitu pada tumbuhan berbiji tertutup yang pertulangannya beraneka ragam. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi dari gimnospermae. Gimnospermae sendiri terbagi dari beberapa famili.
Untuk yang pertama yaitu famili Cicadaceae. Karakter sendiristik dari famili Cicadaceae ini yang pertama itu berupa pohon seperti pohon kelapa sawit dengan pertulangan daun sejajar, batang tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Untuk alat reproduksinya berumah dua, artinya ada tanaman jantan yang menghasilkan strobilus jantan dan ada tanaman betina yang menghasilkan strobilus betina pada tanaman yang berbeda. Daun berbagi menyirip, tersusun roset pada batang, daun muda menggulung. Mirip palma, berkayu, berbentuk pohon atau semak. Strobilusnya terminalis, unisexualis, dan dioecious. Strobilus jantan mengandung banyak sekali mikroskopropil yang tersusun spiral dengan mikrosporangia pada permukaan bawahnya. Gamet jantan atau spermatozoid dimotil di lingkungan air penting untuk penyerbukan. Jumlah ovuli 2 atau lebih pada setiap mikroskopil. Megaspropil mirip seperti bulu ayam, tersusun longgar di ujung batang atau tersusun rapat dan kompak. Genus dari famili ini yaitu cicas. Contoh spesiesnya cicas rumpi. Nah, berikut adalah contoh dari spesies famili Cicadaceae. Ini adalah gambar strobilus jantan dan ini adalah gambar strobilus betina. Ini untuk klasifikasinya kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Gymnospermae, kelas Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Cicadaceae, genus Cicas, spesies Cicas rumpi. Untuk yang selanjutnya itu klasifikasi Gymnospermae dari famili Auricaraceae. Yang pertama tergolong dalam kelas Coniferae ataupun pohon-pohon jarum. Kayunya berserat panjang. Penyebarannya alami dari pulau-pulau Indonesia itu dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan juga terdapat di Pulau Jawa. Selanjutnya tanaman Araucaria hanya di Papua. Pohon tinggi besar dengan tajuk berbentuk kerucut atau evergreen, tidak gugur daunnya seperti itu. Kulit batang mengelupas, daun berbentuk sisik, bulat telur dan bersifat dimorfik. Pada Strobilus betina berbakal biji satu, buah kerucut dengan sisik berbentuk baji dan memiliki satu biji per sisik. Terdiri dari dua genus, yaitu Agathis dan Araucaria. Contoh dari spesies ini adalah Agathis borneensis, damar pulau di Pulau Kalimantan, dan Araucaria cunninghami ataupun Araucaria. Ini adalah contoh spesies dari Agathis borneensis dan Araucaria cunninghami. Yang selanjutnya klasifikasi Gymnospermae dari famili Podocarpaceae. Yang pertama berupa pohon tinggi bisa lebih dari 30 meter, daun berbentuk sisik, jarum atau lancet, berseling atau opposite. Pada marga Phyllocarpus, daun tereduksi menjadi kecil dan fungsi daun diambil alih oleh ranting yang memipih dan lebar yang disebut dengan phylloklade. Pada bunga berumah 1 dan 2, strobilus jantan tersusun spiral pada kerucut yang terdiri atas sisik yang memiliki 2 kantung sari. Strobilus betina tidak memiliki kerucut seperti itu, menyendiri dan mempunyai 1 bakal biji. Buah tidak tergolong buah kerucut dan biji diselubungi oleh lapisan berdaging atau yang disebut dengan epimatium. Memiliki 7 genus, 3 genus dijumpai di Asia Tenggara yaitu Podocarpus, Dacrydium, dan Polycaladus. Contoh spesiesnya itu Podocarpus imbricatus,
ataupun jamuju dan Dacrydium elatum. Nah, ini adalah Dacrydium elatum dan Podocarpus imbricatus. Yang selanjutnya itu dari famili Pinaceae. Famili Pinaceae pada Gymnospermae memiliki ciri morfologi yaitu pohon besar, batang lurus, silindris, tajuk pohon muda berbentuk piramid. Setelah tua, pohon ini menjadi lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu. Sesudah tua, kulitnya akan berubah menjadi gelap. Untuk reproduksi dari ini sendiri, dari famili Pinus ini, salah satu dari pohon pinus berkembang biak melalui kerucut yang menempatkan organ kelamin jantan ke betina. Pohon pinus bersifat perkawinnya ada monoecious. Istilah monoecious berarti bahwa satu pohon akan memiliki organ kelamin jantan dan betina. Untuk distribusi dan habitatnya itu penyebaran alaminya sampai di selatan Kalistiwa, di Kalistiwa. Di Asia Tenggara menyebar di Burma, Myanmar, berarti Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia sendiri banyak tersebar di Sumatera, sedangkan di Filipina banyak tersebar di Pulau Luzon dan Mindoro. Pada pertumbuhannya sendiri itu bisa mencapai 30 sampai 1.800 ketinggian mdpl pada berbagai tipe tanah dan iklim. Ini dari genus Pamilipinaceae, yaitu yang pertama itu ada contoh spesiesnya Pinus radiata dan Pinus quadrifolia. Yang selanjutnya itu ada dari genus Picea. Ini contoh spesiesnya Picea albislineus dan Picea glauca. Yang selanjutnya itu dari genus Laricmil. Ini contoh spesiesnya Laricmil decuduamil dan Laricina. Selanjutnya itu dari genus Cetularia dengan contoh spesies Cetularia hepiliniamas. Untuk yang selanjutnya itu ada dari genus Cedrus teu dengan spesies Cedrus deodara dan Cedrus libani. Dan ada juga dari genus Abysmil yaitu dari spesies Abysmilaciocarpa dan Abysprocera. Dan ada juga pada pemilih Pinaceae dari genus Pseudolaric, yaitu dengan contoh spesies Pseudolaric amabilis. Dan ada juga dari genus Pseudotusuga dengan contoh spesies Pseudotusuga macrocarpa dengan Pseudotusuga menziesi. Baik, untuk selanjutnya ada genus Tesuga Karen dari famili Pinaceae dengan contoh spesies Tesuga canadiensis lineus dan Tesuga caroliniana. Untuk yang berikutnya kita ke famili Cupressaceae. Famili Cupressaceae termasuk ke dalam famili cemara atau famili tumbuhan runjung atau famili sipres dengan persebaran di seluruh dunia. Adapun karakteristik reproduksi, distribusi, dan habitatnya yaitu yang pertama karakteristik. Daun berbentuk sisik dan tersusun berhadapan atau berseling. Sisik dan braktea bersatu, tiap braktea dengan jumlah biji kecil tanpa sayap. Strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan berbentuk kerucut, sedangkan strobilus betina berbentuk bulat dengan tata letak aksilaris. Penyerbukan dan penyebaran biji dengan bantuan hewan pada pemilih Cupressaceae terdapat banyak kotyledon seperti itu. Untuk reproduksi pada pohon cemara berkembang biak secara vegetatif alami. Organ seksual pohon cemara terdapat pada runjung cemara. Pada runjung jantan terdapat serbuk cari dan biasanya ukurannya lebih kecil dari runjung betina. Proses penyerbukan dan pembuahan pohon cemara sama seperti tumbuhan berbunga pada umumnya. Distribusi
Dan habitat pohon cemara mampu hidup pada jenis habitat tumbuhan manapun, sebab pohon cemara mampu beradaptasi dengan baik karena dilengkapi morfologi serta fisiologi yang sedemikian rupa. Selain itu, pohon cemara juga memiliki resistensi yang tinggi terhadap perubahan iklim dan cuaca. Jadi pohon cemara ini dia mampu hidup di lingkungan seperti apapun karena sudah mendukung morfologi dan fisiologinya. Dan juga resistensinya yang tinggi terhadap perubahan iklim. Berikut adalah contoh genus seperti itu dari famili Cupraceae. Yang pertama itu ada genus Austracedrus dengan contoh spesies Austrocedrus chinensis. Yang kedua itu ada pemilik Calitris dengan contoh spesies Calitris cumelearis. Dan yang ketiga itu ada spesiesnya Calitris oblonga. Dan keempat itu ada genus Chamechapris. Nah, ini contoh spesiesnya. Selanjutnya itu ada genus Cryptomeria dengan contoh spesies Cryptomeria japonica. Sudah tuh ada dari genus Cuninghamia dengan contoh spesies Cuninghamia lanceolata. Sudah tuh ada genus Cupresus dengan contoh spesies Cupresus torulusa dengan Cupresus casmeriana. Dan selanjutnya itu ada contoh genusnya Pitrosea dengan contoh spesies Pitroroya cupresoides. Selanjutnya itu ada contoh genusnya Juniper dengan contoh spesies Juniperus ashe dan Juniperus asturana. Selanjutnya ada Metasacui Glyptosoboides. Selanjutnya ada dari genus Platycladus dengan contoh spesies Platycladus orientalis. Dan ada dari genus Squesa dengan contoh spesies Sequoia semperien. Kita ke berikutnya itu yang terakhir famili Genitaceae. Genitaceae adalah famili tanaman yang memiliki bunga berkelamin kecil dan buah berdaging atau bersayap. Genitaceae merupakan keluarga dari Gymnospermae tropis dalam urutan Ordogenitalis, yaitu divisi Genophyta. Genitaceae terdiri dari satu genus, yaitu Genitum, yang memiliki lebih dari 30 spesies. Sebagian adalah tumbuhan yang selalu hijau, beberapa spesies berpohon kecil, dan semak. Bentuk daun sederhana, luas, dan datar. Dengan bentuk bulat panjang, contohnya spesies yaitu melinjo, merupakan tumbuhan tahunan. Berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua. Dioecious, ada individu jantan dan betina. Ini adalah contoh dari spesies Genitum genemon ataupun melinjo dengan kindom plantae, divisi Genophyta, kelas Genopsida, ordo Genitalis, famili Genitaceae, genus Genitum, dan spesies Genitum genemon. Dan ini juga ada contoh spesies dari famili Genitaceae gitu. Kingdom Plantae, divisi Genophyta, kelas Genopsida, ordo Genitalis, famili Genitaceae, genus Genitum, spesies Genitum africanum. Tanaman ini merupakan tanaman tahunan yang tumbuh sepanjang 10 meter dengan daun tebal, seperti kertas yang tumbuh dalam 3 kelompok. Daunnya dapat tumbuh kira-kira sepanjang 8 cm dan pada saat dewasa, sulur akan menghasilkan struktur reproduksi kecil seperti kerucut. Biji sulurnya merupa buah berdaging berukuran 10-15 mm dan berwarna merah jika bila sudah matang. Genitum africanum ditemukan terutama di kawasan hutan tropis yang lembab.
Untuk reproduksi dari famili Genetaceae itu memiliki organ reproduksi sporofit pada genetum genemon bersifat dioecious, sehingga organ reproduksi jantan dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda. Reproduksi generatif pada genetum genemon menggunakan organ reproduksi yang disebut dengan konus atau strobilus. Distribusi dan habitat. Distribusi pada pemilik genetasi ditemukan di Asia Tenggara dan Malaysia. Tanaman melinjo dapat tumbuh pada tanah-tanah liat, berpasir, dan berkapur, tetapi tidak tahan dengan tanah yang tergenang air atau dengan kadar garam yang tinggi, dan dapat tumbuh di ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Melinjo tumbuh liar di hutan-hutan. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Jadi untuk penjelasan gimnospermae cukup sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk penonton, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.